Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Agni Siti Faujial dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 3 Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf Saifullah Jamal MAG. Di sini saya akan membahas tentang dinasti Umayyah di Damaskus. Langsung saja kepada pematerian. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Umayyah di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Yang kedua Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid, Marwan bin Muhammad. Kita akan fokus membahas dinasti Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa yakni Spanyol. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus meliputi Spanyol, Afrika Utara yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Perkembangan kebudayaan dinasti Umayyah di Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Muawiyah bin Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Abdul Malik bin Marwan mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Al-Walid bin Abdul Malik meningkatkan pembangunan di antaranya, membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjaan digaji secara tetap oleh negara, membangun jalan raya yang menghubungkan antara daerah kekuasaan, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, ilmu agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi. Ubaid ibnu Syariah Al-Zurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dikembangkan terus-menerus perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Itulah materi dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.